Hari ini, kita akan memulai bahasan pertama kita di kuliah ini, yaitu mengenai senyawa atau spesies kimia dan laju reaksi kimia. Identitas senyawa kimia ditentukan oleh jenis, jumlah, dan konfigurasi atom spesies tersebut. Senyawa kimia dikatakan bereaksi ketika senyawa tersebut kehilangan identitas kimianya. Sebagai contoh, berikut adalah beberapa senyawa kimia, yaitu hidrogen, air, amonia, dan gas alam atau metana. Saat gas metana bereaksi dengan oksigen, maka kedua senyawa tersebut kehilangan identitasnya dengan membentuk senyawa baru, yaitu karbon dioksida dan air. Senyawa kimia dikatakan bereaksi ketika dia kehilangan identitas kimianya. Secara umum, ada 3 cara bagi suatu senyawa untuk kehilangan identitasnya. 1. Melalui reaksi penguraian atau dekomposisi. 2. Melalui reaksi kombinasi. Dan 3. Melalui reaksi isomerisasi. Laju reaksi adalah kecepatan terjadinya suatu reaksi. Beberapa reaksi memerlukan waktu ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun, sementara yang lain dapat terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Laju reaksi bergantung pada jenis molekul yang bergabung. Agar reaksi kimia terjadi, partikel reaktan harus bertabrakan. Tetapi tabrakan dengan energi yang terlalu kecil tidak akan menghasilkan reaksi. Partikel harus memiliki energi yang cukup agar tabrakan berhasil untuk menghasilkan reaksi. Laju reaksi tergantung pada laju tumbukan yang sempurna antara partikel reaktan. Semakin banyak tabrakan yang berhasil, maka semakin cepat laju reaksi. Laju reaksi adalah laju saat suatu senyawa kehilangan identitas kimianya per satuan volume. Satuan unit laju reaksi adalah mol per desimeter kubik per detik. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju menghilangnya reaktan atau negatif RA. Laju pembentukan atau generasi sebuah produk dapat dituliskan sebagai RP. Mari kita pertimbangkan reaksi isomerisasi A menjadi B. A adalah reaktan dan B adalah produk. Laju pembentukan senyawa A per satuan volume dapat ditulis sebagai RA. Laju menghilangnya senyawa A per satuan volume dapat ditulis sebagai negatif RA. Dan laju pembentukan senyawa B per satuan volume dapat ditulis sebagai RB. Mari kita lihat contoh berikut. Sebuah reaksi, reaktan A menjadi produk B. Jika senyawa atau produk B terbentuk dengan laju sebesar 2 mol per desimeter kubik per detik, yang bisa dituliskan sebagai berikut, maka reaktan A akan perlahan menghilang dengan laju yang sama berdasarkan reaksi di atas, dan dapat dituliskan sebagai negatif RA sama dengan 2 mol per desimeter kubik per detik. Kita juga dapat menuliskan perubahan A sebagai laju pembentukan A, yang dituliskan sebagai RA sama dengan negatif 2 mol per desimeter kubik per detik, dikarenakan A dalam hal ini terkonsumsi. Mari kita pertimbangkan senyawa J. Rj adalah laju pembentukan senyawa J per satuan volume. Rj bergantung pada atau mempunyai fungsi konsentrasi, suhu, tekanan, dan jenis katalis. Rj tidak tergantung pada jenis sistem reaksi. Apakah batch, aliran,
atau jenis yang lain. Rj adalah persamaan aljabar dan bukan persamaan diferensial. Untuk reaksi katalitik atau reaksi yang menggunakan katalis, kita dapat menuliskan negatif Re apostrof untuk menggambarkan laju menghilangnya senyawa A per basis massa katalis yang memiliki unit mol per gram katalis per detik.